Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Kelompok kami beranggotakan saya, Rizky Adewibowo, NIM 141, ada Arum Tri Ambarsari, NIM 148, dan ada Esti Ramamati, NIM 155. Yang pertama yaitu definisi sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian manajemen merupakan sistem yang cenderung menjalankan aktivitas dengan otoritas tinggi yang semuanya menemukan keyakinan dan pendekatan dan kapabilitas perusahaan telah dilakukan dengan baik dan akurat. Selanjutnya yaitu fungsi sistem pengendalian manajemen. Yang pertama ada fungsi perencanaan, yang kedua koordinasi antar bagian-bagian organisasi, yang ketiga komunikasi informasi, yang keempat ada pengambilan keputusan, yang kelima ada motivasi orang-orang dalam organisasi, yang keenam ada kontrol, yang ketujuh ada penilaian kerja, yang kedelapan ada tingkat akuntabilitas, yang kesembilan mendorong kepatuhan dan dalam organisasi, yang ke-10 yaitu lindungi aset organisasi, dan yang terakhir adalah pencapaian kegiatan yang efisien. Oke, next, yang selanjutnya adalah karakteristik sistem pengendalian manajemen. Karakteristik sistem pengendalian manajemen dibagi menjadi 3. Yang pertama, SPM harus diselaraskan dengan strategi dan tujuan organisasi. Yang kedua, SPM harus dibuat sesuai dengan struktur organisasi. Yang ketiga, SPM harus efektif yang memotivasi manajer dan karyawan untuk mencapai tujuan. Manfaat sistem pengendalian manajemen yaitu dapat mengetahui sejauh mana program telah dilaksanakan oleh staf, apakah sesuai dengan standar atau bahkan rencana kerja, dan apakah sumber daya telah digunakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dapat mendeteksi penyimpangan pemahaman staf dalam menjalankan tugasnya. Dapat mengetahui apakah waktu dan sumber daya lain sudah mencukupi hingga dapat dimanfaatkan secara efisien. Bisa mengetahui sebab-sebab terjadinya pada penyimpangan. Sistem pengendalian manajemen dapat untuk memberikan ruang reguler bagi para supervisor untuk dapat merenungkan isi dan pekerjaan mereka, untuk menerima informasi dan perspektif lain mengenai pekerjaan seseorang, menjadi pendukung baik pribadi maupun pekerjaan. Sistem pengendalian manajemen dapat memastikan bahwa sebagai individu dan sebagai pekerja tidak tertinggal. Sistem pengendalian informasi menjadi proaktif bukan reaktif. Sistem pengendalian informasi dapat memastikan kualitas dari pekerjaan. Tujuan sistem pengendalian manajemen yaitu supaya pada proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan rencana. Dilakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan-penyimpangan. Tentunya, tujuan yang dihasilkan sesuai dengan yang direncanakan. Dapat menjaga keamanan properti organisasi. Dapat meriksa keakuratan dan kebenaran data akuntansi. Dapat meningkatkan efisien dalam operasi. Dapat meningkatkan akuntabilitas untuk merangsang kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur regulasi, dan regulasi yang berlaku. Ciri-ciri sistem pengendalian manajemen yaitu sistem pengendalian manajemen diwajibkan sejajar dengan pendekatan dan tujuan organisasi. Sistem pengendalian manajemen harus dibentuk sesuai susunan organisasi dan berkewajiban dalam pengambilan keputusan manajer perorangan. Sistem pengendalian manajemen harus baik menyemangati seorang manajer dan pegawai untuk berusaha ke arah perolehan tujuan organisasi dengan beraneka cara apresiasi yang berkaitan dengan perolehan tujuan tersebut. Yang selanjutnya yaitu proses pengendalian manajemen. Proses pengendalian manajemen yang pertama yaitu perencanaan strategis. Perencanaan strategis ini merupakan suatu prosedur pengambilan keputusan atas strategi utama yang akan dilakukan oleh suatu lembaga. Di sini tujuannya yaitu untuk menjalankan programnya dan mengasumsikan beberapa sumber daya yang harus disiapkan. Kemudian proses yang kedua yaitu penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran adalah prosedur untuk membentuk kembali pendapatan dan anggaran menjadi bagan baru ke inti kewajiban sehingga dapat memberitahu beban yang dianggap akan terjadi oleh setiap manajer. Kemudian yang ketiga yaitu implementasi. Implementasi ini merupakan suatu prosedur di mana setiap manajer menjalankan sesuatu atau sebagian
atau bahkan seluruh strategi yang menjadi kewajibannya, dan juga mengumumkan apa yang telah terjadi sebagai kewajibannya sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu proses evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja ini merupakan prosedur untuk menerapkan kesetaraan antara kewajiban nyata dan nyata dalam kondisi ini. Yang selanjutnya yaitu faktor yang mengakibatkan sistem pengendalian manajemen. Faktor yang pertama, ukuran dan penyaluran perusahaan. Faktor yang kedua, struktur organisasi, deputi dan desentralisasi. Faktor yang ketiga, sifat dan pembagian operasi. Dan faktor yang keempat, jenis utama tanggung jawab. Serta yang terakhir, persepsi orang. Kemudian bagian terakhir yaitu konsep sistem pengendalian manajemen. Di sini konsep yang pertama yaitu konsep sistem. Konsep sistem itu terbagi menjadi dua, yaitu formal dan informal. Formal sendiri yaitu yang dimaksudkan itu secara tertulis dan memiliki struktur, memiliki prosedur, serta memiliki kebijakan. Kemudian yang informal ini tidak tertulis, tidak memiliki prosedur, lebih bersifat antar pribadi dan tidak sistematis, jadi kebalikannya dari formal. Kemudian konsep yang kedua yaitu konsep pengendalian, di mana konsep pengendalian ini merupakan proses pendapatan standar dengan menerima umpan balik berupa kinerja sesungguhnya dan mengambil tindakan yang diperlukan. Kemudian konsep manajemen. Konsep manajemen ini merupakan seni tersendiri untuk mencapai tujuan melalui tangan orang lain. Jadi prosesnya itu proses perencanaan, kepemimpinan, pengendalian, dan pengawasan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.